Baik, teman-teman, kita lanjut yang berkaitan dengan interaksi, bahwa di dalam ekosistem makhluk hidup atau populasi tidak hidup sendiri. Artinya mereka berinteraksi dengan populasi lain atau di antara mereka sendiri terjadi interaksi. Antar populasi terjadi interaksi. Apakah interaksinya itu ya positif negatif tergantung nanti konteksnya atau dengan siapa dia berinteraksi. Sehingga interaksi ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan populasi. Ya, kalau interaksinya berkaitan dengan makanan, dari apa kita bicara food web atau eh, makanan, makanan yang makan, rantai makanan, ini jelas akan bertumbuh pertumbuhan. Atau berhubungan dengan distribusi populasi. Ini biasanya berhubungan dengan dalam hal makanan, mencari makan juga, atau dalam hal bertahan atau menjauh dari kejaran pemangsa misalnya, dan mempengaruhi ya, sehingga mempengaruhi komunitas di mana beberapa populasi bergabung. Jadi tadi kita berbicara interaksi, ada dua hal, ada beberapa hal, apakah positif atau kooperatif atau nanti negatif ataupun tidak dampak. Kalau positif itu yang pertama mutualisme atau simbiosis. Artinya dua-duanya menguntungkan, menguntungkan bagi si populasi A atau menguntungkan bagi spesies A dan juga menguntungkan bagi spesies B misalnya. Atau komensialisme yang A menguntungkan, yang lain tidak ada dampak apa-apa. Atau sebenarnya memang tidak ada dampak. Nah, sementara kalau yang negatif, jadi yang pertama ada yang disebut dengan amensalisme. Salah satu menyebabkan kerugian bagi yang lain, ya. Salah satu menyebabkan bagi yang lain. Atau plus dan minus, pemangsaan atau predasi. Ini yang disebut predator prey, yang disebutkan mangsa dan dimangsa. Yang satu merugikan, yang satu menguntungkan. Ya tentunya bagi eh, si pemangsa dia akan menguntungkan karena paling tidak mengenyangkan perut, ya. Yang si dimangsa akan merugikan, ya dia akan dimakan, akan berkurang populasinya, kan gitu. Atau persaingan yang tentunya ternyata merugikan keduanya. Persaingan keduanya kompetitif yang merugikan nantinya. Sehingga sebetulnya mereka sama-sama rugi, ya. Kira-kira gambarannya begini. Kalau ada sama-sama net positif, apa sama-sama nol, tidak ada dampak, ini disebut dengan netralisme. Sama-sama negatif, kompetisi juga, negatif-negatif kompetisi. Kalau satu negatif, satu tidak ada dampak, amensalisme. Kalau positif, satu positif, yang lain negatif, parasit juga, atau juga predasi. Ini apa? Ini ada dua berarti. Kalau satu negatif, satu positif, atau demikian sebaliknya, apakah dia bersifat parasitisme atau bersifat predasi? Yang satu eh, positif, yang satu tidak dampak, itu yang disebut dengan komensalisme. Nah, kalau dua-duanya menguntungkan ada dua, atau protokooperasi atau mutualisme. Nah, seperti apa contohnya kita lihat. Ah, ini adalah gambaran kalau netralisme tadi tidak ada dampak apa-apa. Misalnya kedua populasi tidak saling mengganggu. Ini dapat kita ilustrasikan antara ayam dan kambing. Kira tidak berpengaruh satu sama lain karena makanannya berbeda. Ya, kalau dia uh, tipe nomor 2, ini nomor 2 yang sama-sama negatif. Nomor 2 negatif ini apa ini? Kompetisi, ya. Hambatan langsung terhadap populasi. Misalnya persaingan tumbuhan di hutan untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Tumbuhan dengan akar yang besar
dan kuat akan mendapatkan air yang lebih banyak. Sementara tumbuhan yang memiliki batang tinggi juga mendapatkan sinar matahari yang banyak dan berpotensi menutupi sinar matahari ke pohon yang lebih kecil. Ya. Atau contoh lain antara serigala dan beruang yang bersaing mendapatkan mangsa di habitat yang sama. Kalau amensalisme, populasi terhambat, yang lain tidak terhambat. Amensalisme yang terkenal itu adalah ikan ikan kecil yang menempel pada ikan hiu. Jadi ikan hiu tidak ada dampak apa-apa, sementara ikan kecil, saya lupa nama ikannya, dia apa namanya bersembunyi di sekitar sirip ikan hiu, sehingga dia aman dari predator. Ikan hiunya sih nggak ada masalah, karena dia nggak ada dia juga bukan bersifat parasit. Kalau parasit sudah jelas ini bahwa kawan yang parasit pun ada gitu, tidak hanya di ini. Bahwa ini satu yang jelas merugikan yang lain dan dia menguntungkan. Kalau predator predasi satu eh, misalnya antara elang yang makan ular atau kelinci, katak yang makan serangga atau beruang yang mangsa ikan dan hewan lainnya. Kalau contoh lain protokooperasi antara rodgred atau penyatuan akar di beberapa pohon ya di hutan misalnya. Kalau yang mutualisme yang sudah banyak kita dengar, kerbau dengan burung jalak, buaya dengan burung clover, tumbuhan dengan cacing, jamur dengan ganggang dan seterusnya ini banyak. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kita lanjut kalau gitu. Ada kaitan antara adaptasi dengan suksesi dan adaptasi dengan evolusi. Ya. Jadi tadi adaptasi itu adalah penyesuaian terhadap lingkungan ya, atau terhadap dengan habitat. Nah, adanya adaptasi ini tentunya berkait suksesi. Kenapa berhubungan dengan suksesi? Suksesi kan terjadi uh, ketika habitat itu mengalami gangguan yang kita sebut dengan turbulen. Kalau dalam ekologi itu turbulen, gangguan. Nah, sekarang gangguan itu di dalam suksesi ada dua. Apakah gangguan itu gangguan parah atau total? Maksudnya eh, habitat itu betul-betul hancur. Jadi kita mulai dari nol, itu yang disebut dengan suksesi primer kan? Atau gangguan itu ya dapat kita anggap setengah parah. Belum bukan dari nol, misalnya dari 5 atau dari 3 misalnya. Masih ada kehidupan sebelumnya kan? Misalnya kalau suksesi primer itu kan yang kita sering dengan kalau gunung meletus, habis semua hancur karena ya kebakar dan tertutup oleh lahar panas atau lahan dingin. Kalau suksesi sekunder kebakaran. Artinya begitu sebuah ekosistem dimulai kan pasti ada adaptasi terhadap makhluk hidup. Misalnya kalau dari primer butuh pionir, jadi dia butuh adaptasi terhadap suhu yang terhadap lingkungan yang ekstrim kan. Nah, sukses ini ya berhubungan dengan evolusi tadi karena dia dalam jangka panjang mengalami perubahan terus menerus, mengalami apa namanya tadi sampai ke arah gen-gen berubah dengan leluhurnya sehingga terjadi evolusi ya apakah kalau kita manusia apakah bentuk kalau yang nyata kalau manusia bentuk manusia atau ukuran manusia yang semakin kecil itu yang jelas ya walaupun kalau teori Darwin menyebutkan kita berasal dari tapi masih terbantahkan beberapa teori tapi yang jelas ukuran manusia semakin mengecil karena kalau jadi kalau kita lihat misalnya ya leluhur kita Adam itu yang mungkin kita sering raksasa karena ukuran dia memang besar kalau dari jejak-jejak yang ditemukan telapak kaki aja kan begitu besar sampai ke Nabi Ibrahim Nabi Musa yang begitu besar jadi itu adalah sebuah
evolusi dari zaman Adam ke zaman kita sekarang. Maka akan ukuran kita semakin kecil. Kita pun kita akan semakin kecil. Nah, evolusi ini ya karena terjadi adaptasi, karena terjadi interaksi, kan? Interaksi terhadap sesama populasi atau interaksi terhadap lingkungan. Interaksi ini tadi ada simbiosis, ada mutualisme, segala macam. Nah ini memang pada akhirnya evolusi ini, yang secara jangka panjang membuat atau merubah apakah secara individu populasi atau secara komunitas. Ini kira-kira gambaran terjadinya evolusi itu akibat adanya adaptasi maupun interaksi. Jadi ini yang, dan ya kalau kita perhatikan ini terjadi, ini pasti terjadi. Apakah di alam, di perairan terjadi? Ya jelas terjadi. Yang nyata memang di manusia terjadi. Dan ini semua di lingkungan pasti terjadi. Ini kira-kira teman-teman kalau ada yang mau diskusikan silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Saya tadi kan Pak bilang tentang kebertahanan